Pada video ini, kita akan belajar mengenai limit dari fungsi dan juga mengenai hukum-hukum limit. Pada pelajaran sebelum ini, kita sudah menemukan limit ketika kita mencoba mencari laju perubahan sesaat dari suatu fungsi, yang juga merupakan kemiringan dari garis singgung kurva fungsi tersebut. Nah, sekarang pada pelajaran ini kita akan pelajari pertama mengenai definisi informal dari limit. Sesudah itu kita akan belajar bagaimana menghitung nilai-nilai dari limit. Sekarang kita belajar mengenai limit dari nilai-nilai suatu fungsi. Seringkali ketika kita ingin mempelajari perilaku sebuah fungsi y sama dengan fx, misalnya pada suatu titik c, pada kasus ini, kita tidak mengambil X sama dengan C sebagai input, melainkan kita mengambil titik lain yang berada sangat dekat dengan titik C. Atau ini bisa kita bilang adalah yang kita gunakan sebagai input adalah X yang titik aproksimasi dari C, ya, pendekatan terhadap titik C. Kapan biasanya ini terjadi? Biasanya kasusnya pertama apabila bilangan titik C kita ini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dituliskan sebagai pecahan biasa. Contohnya seperti konstanta pi ini, ya. Ini panjang sekali nih. Atau akar 2, ya. Ini 1,4 ini. Nah, kalau kita mau inputnya pi atau akar 2, ya, kita nggak bisa memasukkan nilai input yang tepat. Jadi kita pakai adalah pendekatan dari C, ya. Misalnya pendekatan dari pi atau pendekatan dari akar 2 ini. Nah, kasus yang kedua biasanya terjadi adalah ketika apabila kita mau menggunakan C sebagai input, ya, misalnya X sama dengan C sebagai input, maka kita akan mendapatkan fungsi yang mengarah pada pembagian dengan 0. Sehingga hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Nah, pada contoh berikut, kita akan mengeksplorasi secara numerik bagaimana sebuah fungsi berperilaku di dekat sebuah titik tertentu. Jadi, kita tidak menyelidiki fungsi pada titik tersebut, tetapi pada titik yang berada di sekitar titik tersebut. Untuk contoh yang pertama, tugas kita adalah menyelidiki bagaimana perilaku dari fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 dibagi x kurang 1 ini di sekitar X sama dengan 1. Jadi bukan pada X sama dengan 1, tapi di sekitar X sama dengan 1. Nah, solusinya adalah, coba kita lihat, apabila kita masukkan inputnya X sama dengan 1, ya, ke fungsi fx ini. Artinya semua X ini kita gantikan dengan 1. Jadi kita dapatkan F1 adalah 1 kuadrat dikurang 1 dibagi 1 kurang 1. Hasilnya 0 per 0 atau tak terdefinisi. Oleh karena itu, untuk setiap X yang bukan 1, ya, jadi selain X sama dengan 1, ya, kita bisa menyederhanakan fungsi fx ini. Bagaimana caranya? Pertama adalah dengan memfaktorkan pembilang. Ya, ini pembilang yang bawahnya penyebut. Dengan memfaktorkan pembilang, ya, X kuadrat kurang 1 ini adalah X tambah 1 dikali X kurang 1. Dan mencoret faktor-faktor yang sama. Yang merah ini bisa kita coret. Hasilnya adalah kita dapatkan fx sama dengan X tambah 1. Syaratnya adalah X tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa kita lihat, ya, di sebelah kanan ini, ya, bahwa grafik fx sama dengan X kuadrat kurang 1 dibagi X kurang 1 ini, yang di atas, ini adalah identik dengan garis Y sama dengan X tambah 1. Karena kita lihat dari pernyataan yang sudah kita dapatkan dari slide sebelumnya, selama X tidak sama dengan 1, berarti yang di kiri ini adalah sama dengan yang di kanan. Makanya gambarnya juga identik, kecuali pada X sama dengan 1. Di mana pada input X sama dengan 1 ini, fungsi ini tidak terdefinisi. Jadi di gambar ini kita lihat, ya, bahwa titik koordinat 1,2 ini, 1,2 ini dihilangkan. Jadi titik yang dihilangkan ini biasanya digambarkan
sebagai lubang seperti di sini. Sementara yang di bawah ini dia tidak lubang tapi terisi, padat ya. Jadi meskipun F1 ya, kalau kita ngambil inputnya sama dengan 1, kita mendapatkan hasil yang tidak terdefinisi. Kita dapat mengambil input yang mendekati 1 sehingga outputnya mendekati 2. Ya, seperti kita lihat di tabel ini ya. Ini X, ini Fx. Semakin dekat X ke 1, yang bawah ini kan makin dekat ke 1, maka outputnya kita lihat outputnya adalah semakin dekat ke 2. Sekarang coba kita bahas persoalan yang lebih general. Jadi di sini kita misalkan Fx terdefinisi pada sebuah interval terbuka di sekitar titik C, kecuali mungkin pada C itu sendiri. Jadi ada kemungkinan bahwa Fx tidak terdefinisi pada saat inputnya adalah nilai C itu sendiri. Ya, tapi selain C dia terdefinisi di mana-mana. Nah, untuk semua X yang cukup dekat dengan C, maka Fx-nya akan memiliki nilai yang dekat dengan nilai L. Jadi kita bisa bilang bahwa Fx mendekati limit L ketika X mendekati C, atau kita tuliskan dalam simbol adalah seperti ini. Ini dalam kata-kata adalah seperti ini. Limit dari Fx pada saat X mendekati C adalah sama dengan L. Misalnya pada contoh 1, kita mengatakan bahwa Fx mendekati limit 2 pada saat X mendekati 1. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Atau yang kanan ini kalau kita gantikan Fx dengan X kuadrat kurang 1 dibagi X kurang 1. Definisi mengatakan bahwa setiap kali X dekat dengan C, pada kedua sisinya, ya, pada kedua sisinya, artinya C dari sebelah kanan, jadi misalnya C ditambah 0,001 gitu. Atau dari sisi kiri C, misalnya C dikurang 0,000001 ya. Jadi sangat dekat dengan C, cuman 1 datang dari kirinya, 1 datang dari kanannya kalau kita bayangkan kalau C ini terletak di sumbu X ya. Jadi saya ulangi, definisi mengatakan setiap kali X dekat dengan C pada kedua sisinya, maka Fx akan mendekati nilai L. Nah, berikut adalah beberapa contoh lagi yang akan kita bahas yang akan mengeksplorasi gagasan tentang limit. Nah, pada contoh 2 ini kita lihat ya, yang akan kita lihat adalah nilai limit dari sebuah fungsi tidak bergantung pada bagaimana fungsi tersebut didefinisikan pada titik yang didekati. Ya. Jadi maksudnya gini, misalnya titik C-nya itu sama dengan 1. Jadi kita nilai limitnya itu tidak bergantung pada bagaimana fungsi pada saat inputnya kita masukkan 1. Jadi kita hanya peduli pada kalau inputnya adalah nilai-nilai yang ada di sekitar 1. Tapi kalau kita masukkan 1, kita nggak peduli sama outputnya. Ya, kita hanya peduli yang sama nilai-nilai yang ada di sekitar 1 tadi. Misalnya C-nya sama dengan 1. Jadi untuk lebih jelas, kita perhatikan ketiga fungsi ya yang ada di slide ini, fungsi pertama, dan akan juga saya tunjukkan pada 2 slide berikutnya. Jadi yang pertama adalah fungsi ya Fx sama dengan X kuadrat kurang 1 dibagi X kurang 1. Kalau diplot dia akan seperti yang kanan ini. Ya, fungsi ini akan memiliki limit sama dengan 2 ketika X menuju 1. Meskipun F tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Ya, karena kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke persamaan ini, kita akan dapat 0 per 0. Dan persamaan ini tidak akan terdefinisi. Kalau kita lihat di grafik di kanan, jelas ya kita lihat pada saat X sama dengan 1, di sini kita buat ada lubang di sini ya. Jadi di sini kita kosongkan ya pada koordinat 1, 2. Ini juga sudah dijelaskan pada contoh 1 sebelumnya. Nah, ini adalah fungsi kedua. Bedanya dengan fungsi pertama tadi, di fungsi kedua ini, pada saat X sama dengan 1, dia terdefinisi, yaitu sama dengan 1.
kalau di soal yang di fungsi pertama tadi, pada saat X sama dengan 1, fungsi fx-nya tidak terdefinisi. Nah, itu kita tuliskan seperti ini. Jadi ini untuk semua X yang tidak sama dengan 1, ya, itu berlaku rumus ini. Tapi tepat pada saat X sama dengan 1 yang berlaku rumus ini. Nah, untuk fungsi ini dia memiliki limit 2. Ya. Kenapa limit 2? Ketika X menuju 1. Karena yang kita pedulikan adalah nilai yang datang dari sebelah kiri 1 atau dari sebelah kanan 1. Ya. Kalau kita masukkan tepat 1, maka nilainya adalah 1. Dia bukan 2. Tapi kalau 1 kurang sedikit atau 1 tambah sedikit, kita masukkan nilainya adalah 2. Ya. Jadi limitnya 2 ketika X menuju 1, bukan pada saat X 1. Ya, karena kita lihat pada saat X sama dengan 1, kita masukkan ke G, kita dapatkan hasilnya 1. Ya. Tidak sama dengan 2. Jadi berbeda dengan fungsi yang pertama tadi. Nah, ini fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah Hx sama dengan X tambah 1. Ini fungsi linear ya, berupa garis ya. Kalau kita plot, ya ini sama. Kita perhatikan bahwa grafiknya ini mirip dengan grafik fx di fungsi pertama tadi. Cuman di sini dia terdefinisi pada saat X-nya sama dengan 1. Kalau fungsi fx tadi, pada saat X sama dengan 1, dia tak terdefinisi. Jadi fungsi yang ketiga ini, fungsi Hx ini adalah satu-satunya dari ketiga fungsi yang sudah kita bahas tadi, ya, dengan ini termasuk fungsi ketiga, yang limitnya ketika X menuju 1 sama dengan nilai fungsinya pada saat X sama dengan 1, ya. Jadi limitnya 2, pada saat kita masukkan 1 juga 2. Jadi untuk H ini, kita memiliki limit dari Hx pada saat X menuju 1 itu adalah sama dengan fungsi Hx pada saat X-nya sama dengan 1. Jadi nilai limit sama dengan nilai fungsi ini adalah sifat penting yang akan kita bahas kembali pada saat kita mempelajari mengenai kontinuitas. Nah, pada contoh 3 ini yang bagian A, jika f adalah fungsi identitas dia namanya, fx sama dengan x, ini fungsi identitas. Maka untuk sembarang nilai C, kita lihat gambar yang atas ini, ya, ini Y sama dengan fx contohnya. Sembarang nilai C, maka limit fx pada saat X menuju C, ini adalah sama dengan limit X pada saat X menuju C. Berarti C-nya kita masukkan ke X, maka kita dapat C. Ya. Fungsi identitas itu fx sama dengan X. Yang B, jika f adalah merupakan fungsi konstanta, ya, fx sama dengan k, ya, fungsi dengan nilai konstanta k. K ini, jadi untuk sembarang nilai k, gambar yang bawah ini ya. Jadi kalau tadi gambarnya gini karena y sama dengan x, kalau ini gambarnya y sama dengan k. Maka berlaku limit fx pada saat x menuju c, di mana fx adalah hanya konstanta k, maka hasilnya adalah k itu sendiri. Contohnya, contoh dari fungsi identitas kita lihat yang kiri ini. Limit x pada saat x menuju 3 itu adalah 3 dimasukkan ke x, dapatnya 3. Ya, itu yang atas. Yang ini yang contoh yang B. Limit dari 4 pada saat x sama dengan minus 7 itu adalah 4. Limit dari 4 pada saat x menuju 2 itu pun 4. Jadi terserah C-nya berapapun, kalau ini konstanta maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi untuk di contoh 4 ini yang akan kita tunjukkan adalah suatu fungsi itu mungkin tidak akan memiliki limit pada suatu titik tertentu. Ya, kita tunjukkan di sini contoh-contohnya di mana. Ya, pertanyaannya adalah diskusikan perilaku-perilaku fungsi berikut. Jelaskan mengapa mereka tidak memiliki limit ketika x menuju 0. Untuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi ux, ya, pada saat x lebih kecil dari 0, dia adalah 0. Pada saat x lebih besar sama dengan 0, dia adalah 1. Yang B, fungsi gx. Pada saat untuk setiap x yang tidak sama dengan 0, dia fungsinya adalah 1/x.
untuk X yang sama dengan 0, dia adalah 0. Dan untuk fungsi fx, ya, pada saat X lebih kecil sama dengan 0, dia adalah 0. Pada saat X lebih besar dari 0, dia adalah fungsi sinus 1 per X. Nah, untuk kasus pertama dari contoh keempat ini, ya, nilai fungsi UX ini, kita lihat dari grafik ini, ya, kalau kita plotkan, ya, pada saat X lebih kecil dari 0, dia adalah 0, yang sebelah kiri ini. Pada saat X lebih besar sama dengan 0, dia adalah 1. Perhatikan, begitu lebih besar sama dengan, di sini terisi lubangnya. Yang di sini dia nggak terisi 0, karena dia tandanya lebih kecil. Bukan lebih kecil sama dengan. Nah, kita lihat bahwa nilainya dari 0, terus pada saat X sama dengan 0, dia lompat nilainya jadi 1. Ya, lompat, jump. Ya. Jadi, ini namanya unit step function, ya, UX ini. Dia tidak memiliki limit ketika X menuju 0 karena nilainya melompat pada saat X sama dengan 0. Ya. Karena kita lihat, ya, kalau kita datang dari kiri dari titik 0. Ingat tadi limit itu kan artinya kita mau menyelidiki apa yang terjadi dengan fungsi kalau inputnya itu adalah titik-titik yang ada di sekitar angka yang mau kita selidiki nih, ya. Jadi kita nggak peduli sebenarnya terjadi apa yang terjadi pada fungsi itu pada saat X sama dengan 0. Tapi pada saat X berada pada titik yang mendekati 0, itu yang kita peduli. Nah, kita lihat, pada saat dia sedikit lebih kecil dari 0, nilai UX-nya 0. Pada saat dia sedikit lebih besar dari 0, nilai UX-nya 1. Sementara kita sudah bilang tadi bahwa limit itu datang dari kiri dan datang dari kanan, dia harus ketemu di angka yang sama, ya. Itu ya makanya yang kita sebut sebagai limit. Jadi tidak ada nilai tunggal L yang didekati oleh UX ketika X menuju 0. Makanya limitnya nggak ada. Dari kiri dia 0, dari kanan dia 1. Dia nggak ketemu di nilai tunggal di sini. Makanya limitnya tidak ada. Nah, pada kasus kedua, ya, fungsi GX ini kalau kita plotkan seperti ini. Pada semua X yang tidak sama dengan 0, dia adalah 1 X. Fungsi 1 X itu yang ini, yang melengkung biru ini. Dan pada saat X sama dengan 0, dia adalah 0 di sini. Ya. Nilai ini tidak memiliki limit. Kenapa? Karena dia tumbuh terlalu besar, atau bisa dibilang dia tumbuh growing, ya, terlalu cepat, ya, untuk memiliki sebuah limit. Kita perhatikan GX ini dia tidak memiliki limit ketika X menuju 0 karena nilai G tumbuh besar dalam nilai absolut ketika X menuju 0. Maksudnya gini, kita lihat yang ini. Pada saat X menuju 0, dia tumbuh besar menuju tak hingga di sini, ya. Dan absolut itu maksudnya gini. Waktu dari kiri dia ke sini, ini sepertinya dia mengecil kan, menuju minus tak hingga. Tapi kalau kita ambil absolute value-nya yang selalu positif, maka kita bisa bilang bahwa dari kiri, begitu dia mendekati 0, nilainya tumbuh besar dalam nilai absolut, ya. Ya, dalam nilai absolut. Jadi kita bisa lihat sama konsepnya dengan yang tadi. Kita datang dari kiri dari 0, hasilnya adalah dia menuju minus tak hingga. Ya, ini nggak akan pernah menyentuh sumbu Y ini. Ya, menuju minus tak hingga, sementara kita datang dari kanan, dia menuju plus tak hingga. Jadi sama sekali berbeda, ya. Ini plus tak hingga kalau dari kanan, dari kiri minus tak hingga. Jadi dia tidak mempunyai limit. Dan kita mengatakan bahwa fungsi GX ini dia unbounded, ya. Dia tidak dibatasi. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir, ya, fungsi fx. Kalau kita plot hasilnya seperti ini. Jadi pada saat dia x lebih kecil sama dengan 0, di sebelah kiri sumbu Y ini, dia adalah sama dengan 0, ya. Sementara di sebelah kanan dari sumbu Y itu adalah sinus per x. Sinus per x itu kalau kita plot, dia akan pada daerah yang dekat dengan 0 ini dia akan berosilasi dengan cepat, ya. Di sini osilasi dengan cepat baru mulai melandai setelah agak jauh dari 0. Jadi nilai dari fungsi fx ini
berosilasi terlalu banyak untuk memiliki sebuah limit. Jadi f(x) tidak memiliki limit ketika x menuju 0 karena nilai dari fungsi, ya nilai dari fungsi ini berosilasi antara +1 dan -1 pada setiap interval terbuka yang mengandung 0. Jadi di dekat 0 ini dia berosilasi dengan cepat sekali ya. Jadi nilai-nilainya tidak dekat dengan satu angka manapun ketika x menuju 0 ya. Jadi untuk kasus di sini yang dimana ada osilasi sangat banyak ini, maka bisa dibilang bahwa fungsi yang seperti ini tidak memiliki limit. Setelah kita tahu apa itu limit, nah sekarang kita belajar tentang aturan-aturan bagaimana mencari nilai-nilai limit atau yang dikenal dengan hukum-hukum limit. Untuk menghitung limit dari fungsi-fungsi yang merupakan kombinasi aritmatika dari fungsi-fungsi lain yang limitnya sudah kita ketahui, kita dapat menggunakan beberapa aturan-aturan dasar ya, yaitu hukum-hukum limit. Nah, teorema pertama di video ini adalah mengenai hukum-hukum limit. Jadi, jika L, M, C kecil, dan K ini adalah bilangan-bilangan real di mana limit f(x) pada saat x menuju C itu adalah sama dengan L dan limit gx pada saat x menuju C itu adalah sama dengan M, maka hukum yang pertama adalah aturan penjumlahan. Dituliskan sebagai berikut. Limit dari f(x) ditambah gx pada saat x menuju C itu adalah sama dengan L ditambah M. Atau dengan kata lain, aturan penjumlahan ini mengatakan bahwa limit dari suatu penjumlahan, ya f(x) tambah gx, adalah merupakan penjumlahan dari limit-limitnya. Ya, limit-limitnya adalah L ditambah M. Inilah penjumlahannya. Aturan yang berikutnya adalah hukum tentang pengurangan ya, yang dituliskan sebagai berikut. Limit dari f(x) kurang gx pada saat x menuju C itu adalah sama dengan L kurang M. Ya, jadi limit dari suatu pengurangan adalah merupakan pengurangan dari limit-limitnya ya, L dikurang M. Hukum ketiga adalah aturan perkalian fungsi dengan sebuah konstanta. Ya konstanta K di sini. Jadi limit dari konstanta dikali f(x) pada saat x menuju C itu adalah sama dengan K dikali L. Ya. Atau dengan kata lain, limit dari sebuah konstanta yang dikalikan dengan suatu fungsi adalah merupakan konstanta dikalikan dengan limit dari fungsi tersebut. Nah, untuk yang aturan keempat adalah hukum perkalian yang dituliskan sebagai berikut ya. Jadi limit dari suatu perkalian f(x) kali gx adalah merupakan perkalian dari limit-limitnya L dikali M. Nah, aturan yang kelima adalah aturan pembagian ya, yang dituliskan seperti ini ya. Limit dari suatu pembagian f(x) dibagi gx adalah merupakan hasil bagi dari limit-limitnya L dibagi M dengan syarat bahwa M tidak boleh sama dengan 0. Aturan yang kelima adalah aturan pangkat ya, yang kita tuliskan seperti ini ya. Limit dari f(x) pangkat n pada saat x menuju C adalah sama dengan L pangkat n ya, limitnya pangkat n di mana n ini adalah sebuah bilangan bulat positif. Dan yang keenam adalah aturan akar, yaitu limit dari akar pangkat n dari f(x) ya itu sama dengan akar dari limitnya akar pangkat n dari L, atau ini bisa kita tuliskan L pangkat 1/n, di mana n adalah sebuah bilangan bulat positif. Nah, jika n-nya genap ya di sini ya, misalnya akar pangkat 2 atau akar pangkat 4, maka kita asumsikan bahwa limit f(x) pada saat x menuju C sama dengan L lebih besar dari 0. Artinya yang di dalam kurung ini harus selalu positif ya, kalau pangkat n-nya adalah genap. Nah, kita simpulkan aturan 5 dan 6 ini kita bisa tuliskan dengan kata-kata sebagai berikut. Limit dari pangkat bilangan bulat positif, aturan 5, atau akar dari bilangan bulat positif, aturan 6, dari suatu fungsi adalah merupakan pangkat bilangan bulat
atau akar dari bilangan bulat ya. Pangkat ini aturan 5, akar aturan ke-6 ya. Pangkat bilangan bulat dari limitnya atau akar bilangan bulat dari limitnya, asalkan akar dari limit adalah bilangan real. Sekarang kita lihat contoh kelima ya. Pada contoh ini kita ingin menggunakan dua rumus ini ya. Yang pertama limit X sama dengan C pada saat X menuju C. Ini pada contoh 3 sudah kita kenalkan sebagai fungsi identitas. Yang ini ya, K itu adalah konstanta, ini adalah kita kenalkan di contoh 3 sebagai fungsi konstanta. Dan juga kita mau menggunakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar limit untuk mencari limit-limit berikut. Yang pertama, kita mau mencari limit dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat dikurang 3 pada saat X menuju C. Yang kedua, kita mau mencari limit pecahan ini ya, X pangkat 4 tambah X kuadrat kurang 1 dibagi X kuadrat tambah 5 pada saat X menuju C. Dan yang ketiga adalah limit dari akar 4X kuadrat dikurang 3 pada saat X menuju minus 2. Nah, sekarang kita mulai dengan yang A dulu ya. Yang A dulu, yang pertama adalah kita aplikasikan pada persamaan ini hukum penjumlahan dan pengurangan. Jadi limit dari persamaan ini bisa kita pisah-pisah ya. Jadi ini mengikuti aturan atau hukum penjumlahan dari teorema 1 kita ya, tentang hukum-hukum dasar limit ya. Yang ini pengurangan. Jadi kita bisa tuliskan sebagai berikut. Limit X pangkat 3 sendiri ditambah limit 4X kuadrat dikurang limit dari 3 pada saat X menuju C. Jadi yang kiri ini bisa kita tuliskan seperti yang kanan, kita pisah-pisah. Kemudian kita aplikasikan yang namanya hukum pangkat dan perkalian. Jadi yang ini ya, pangkat, kalau kita lihat lagi di tabel di hukum-hukum dasar kita tadi, aturan pangkat, jadi ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, pangkatnya di luar, pangkat 3. Ini konstantanya kita taruh ke depan, di sini kita kalikan dengan konstanta, kemudian yang ini kita pangkat 2-kan. Kalau yang ini tetap ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah fungsi identitas. Ini adalah fungsi identitas ya, seperti yang di soal tadi. Ya, kalau limit X pada saat X menuju C, maka ini adalah sama dengan C. Dan ini adalah fungsi konstanta ya. Jadi limit dari konstanta pada saat X menuju C adalah konstanta itu sendiri. Jadi ini adalah sama dengan 3. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan ya, ini adalah C pangkat 3 ditambah 4C kuadrat dikurang 3. Ini sama dengan yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita kerjakan yang B ya. Di sini kita mau mencari limit dari pecahan. Limit dari pecahan kita aplikasikan pertama adalah hukum pembagian. Di mana di sini yang kiri satu limit, yang kanan yang pembilangnya dilimitkan, penyebutnya juga dilimitkan, sama-sama pada X menuju C. Kemudian yang pembilang ini kita kembangkan, penyebutnya juga kita kembangkan dengan menggunakan hukum penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi yang plus ini penjumlahan, yang minus pengurangan. Jadi yang atas ini sekarang bisa kita kembangkan seperti ini. Nah, sama seperti contoh A tadi, sekarang kita aplikasikan hukum pangkat ya. Jadi limit X menuju C dari X pangkat 4 ini bisa kita kurung, kita tuliskan seperti ini. Jadi nilai limit ini dipangkat 4-kan. Yang ini juga nilai limit ini dikuadratkan ya. Kalau ini dengan konstanta, jadi nggak masalah ya. Dan nilai limit ini dikuadratkan. Nah, kemudian kita aplikasikan, ini adalah fungsi identitas di contoh 3 ya. Kalau mau tahu, review lagi contoh 3, lihat. Limit ini adalah sama dengan C di contoh 3. Ini fungsi identitas. Dan limit ini adalah sama dengan konstanta itu sendiri ya, karena ini adalah fungsi konstanta. Oleh karena itu, hasilnya sekarang bisa kita tuliskan seperti ini untuk soal yang B ini. Nah, yang ketiga ini kita mau mencari limit dari akar ya. Nah, yang pertama kita aplikasikan adalah hukum akar dengan N sama dengan 2 ya, pangkat N sama dengan 2, karena ini sebenarnya akar pangkat 2 ya.
Kalau tadi akar pangkat 3, N sama dengan 3. Kita lihat hukum akar bagaimana. Jadi hukum akar itu bilang, limit dari akar adalah sama dengan akar dari limit tersebut. Ya. Nah, setelah berarti kita bisa tuliskan sekarang limitnya pindah ke dalam akar. Kemudian ini kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan jadi hukum pengurangan. Yang ini kan kurang, jadi ini bisa kita pisahkan. Ini jadi limit 4x kuadrat dikurang limit 3. Kemudian sama dengan contoh A dan B tadi, ya, konstanta 4 kita pindahkan ke depan, terus kita pangkatkan limitnya. Ya. Konstanta 4 kita pindahkan ke depan, ya, hukum perkalian dengan konstanta. Kemudian limitnya ini kita pangkatkan, ya, itu adalah hukum pangkat. Kemudian ini tetap seperti ini, karena ini adalah konstanta. Ya. Dan kita tahu ini adalah fungsi identitas, maka limit dari X pada saat X menuju minus 2 adalah minus 2. Itu fungsi identitas. Dan ini fungsi konstanta, limit dari 3 pada saat X menuju minus 2 adalah 3. Oleh karena itu bisa kita tuliskan, limit dari akar 4X kuadrat kurang 3 ini, yang ini hasilnya adalah minus 2, ya, dari hasil dari fungsi identitas. Yang ini adalah 3. Kita dapatkan ini sama dengan akar 16 kurang 3. Ini adalah sama dengan akar 13. Jadi teorema pertama yang mengenai hukum-hukum limit, ini menyederhanakan tugas kita dalam menghitung limit dari fungsi-fungsi polinomial dan fungsi-fungsi rasional. Jadi ini akan kita lihat satu-satu. Yang pertama, untuk mengevaluasi limit sebuah fungsi polinomial pada saat X mendekati C, jadi kita cukup mensubstitusikan C pada X dalam rumus fungsi tersebut. Jadi semua X akan kita gantikan dengan C. Bagaimana itu? Kita sampai pada teorema kedua, yaitu limit dari fungsi polinomial. Bagaimana? Jika kita punya fungsi polinomial Px, jadi bagaimana fungsi polinomial itu? Ya, adalah, jadi ini adalah A itu adalah konstanta. Jadi AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 dan seterusnya sampai A0. A0 ini adalah A0 X pangkat 0. X pangkat 0 1, ya, nggak kita tulis lagi. Maka limitnya adalah seperti ini yang di bawah ini. Jadi limit Px pada X menuju C ini adalah sama dengan Pc. Artinya apa? Semua X dalam fungsi ini diganti dengan C. Jadi kita bisa tulis seperti di bawah ini. Yang tadinya AN X pangkat N sekarang jadi AN C pangkat N. Yang tadinya AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 jadi AN kurang 1 C pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai A0. Nah, yang berikutnya, untuk mengevaluasi limit sebuah fungsi rasionalnya adalah fungsi pembagian. Pada saat X mendekati titik C, di mana penyebutnya bukan 0, ini penting ya, penyebutnya bukan 0, maka sama seperti sebelumnya, kita substitusi C pada X dalam rumus fungsi tersebut. Kita sampai pada teorema 3, yaitu limit dari fungsi rasional. Jadi fungsi rasional kita adalah Px per Qx, ya. Jadi jika Px dan Qx adalah polinomial dan Qc tidak sama dengan 0, artinya Qx pada saat X-nya diganti dengan C tidak sama dengan 0, berarti penyebutnya tidak sama dengan 0 pada saat X sama dengan C, maka limit Px per Qx pada saat X menuju C adalah sama dengan, tinggal digantikan saja semua X pada P yang di atas kita gantikan dengan C, semua X pada Q yang di bawah kita gantikan dengan C, tapi dengan syarat bahwa QC ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada contoh 6 ini adalah contoh yang sangat sederhana. Di sini kita menggambarkan teorema 2 dan teorema 3. Jadi ini adalah fungsi pecahan atau fungsi rasional. Kita bisa aplikasikan langsung teorema 3, ya. Teorema 3 tadi artinya semua ini langsung kita gantikan ke C. Langsung kita masukkan ke C, kita hitung, kita dapat 0/6 sama dengan 0. Atau ini sama juga dengan pembagian dua polinomial.
yang atas ini polinomial, yang bawah ini polinomial. Jadi ini adalah limit polinomial yang atas dibagi limit polinomial yang bawah. Berdasarkan teorema 2, limit polinomial juga sama. Masukkan saja minus satunya ke sini, kita dapat yang atas ini. Masukkan minus satunya ke limit yang di bawah, kita dapat ini, kita dapat hasilnya juga sama. Berikut ini kita akan belajar mengenai bagaimana menghilangkan faktor-faktor yang sama, atau bisa kita bilang mencoret faktor-faktor yang sama dari fungsi rasional yang apabila inputnya kita masukkan, penyebutnya menjadi 0. Pada teorema 3 ya, mengenai limit dari fungsi rasional, teorema 3 ini hanya berlaku jika penyebut dari fungsi rasional tersebut tidak 0 pada saat x menuju c, ya, pada saat titik limitnya adalah c. Nah, bagaimana jika penyebutnya 0? Ya, jika penyebutnya 0, kita melakukan pembatalan faktor-faktor yang sama atau kita coret faktor-faktor yang sama dari pembilang dan penyebut. Setelah kita melakukan pencoretan atau pembatalan, hal ini dapat mereduksi pecahan, sehingga sekarang penyebutnya tidak lagi 0 pada x sama dengan c. Nah, jika ini terjadi, kita dapat mencari limitnya sekarang dengan melakukan metode substitusi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada pecahan yang sudah kita sederhanakan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketujuh. Pada contoh yang ketujuh ini tugas kita adalah mencari limit dari pecahan ini ya. X kuadrat ditambah X kurang 2 dibagi X kuadrat dikurang X pada saat X menuju 1. Nah, sekarang kita lihat solusinya. Pada soal kita ini ya, apabila kita masukkan X-nya 1 ke sini, ini nggak bisa kita lakukan ya. Kenapa? Dia menjadi tidak terdefinisi. Ketika kita mensubstitusi X sama dengan 1 ke persamaan ini, ke fungsi ini, penyebutnya menjadi 0. Dan kita tidak boleh melakukan pembagian dengan 0. Nah, sekarang tugas kita udah tahu. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, ya, penyebutnya ini adalah 0. Sekarang yang mau kita uji, kita mau lihat. Kalau kita masukkan X sama dengan 1 ke pembilangnya ini, ya, apakah dia juga 0? Nah, coba kita tes. Kita masukkan 1 ke yang atas. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Nah, kalau hasilnya adalah 0, berarti di persamaan yang di atas ini juga memiliki sebuah faktor, yaitu faktor X kurang 1, yang sama dengan penyebutnya ini. Ya, penyebutnya ini kan ada faktor X kurang 1. Ini kita lihat. Kalau kita tarik sama-sama X keluar, ini adalah X dikali X kurang 1. Dan yang di atas ini juga karena kalau dimasukkan 1 ini adalah sama dengan 0, berarti ada faktor X kurang 1 juga yang di sini. Karena pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai faktor yang sama, jadi kita membatalkan faktor-faktor yang sama ini untuk menghasilkan sebuah pecahan yang lebih sederhana, yang nilainya adalah sama seperti aslinya untuk X tidak sama dengan 1. Ya, jadi pada saat X tidak boleh sama dengan 1. Bagaimana itu kita lihat. Ini persamaan asli kita. X kuadrat tambah X kurang 2 dibagi X kuadrat dikurang X. Ya, tadi kita uji. Waktu kita masukkan 1 ke sini ini 0. Kita masukkan 1 ini 0. Berarti mereka mempunyai faktor yang sama. Sekarang kita lihat. Yang bawah ini bisa kita faktorkan. Jadi X dikali X kurang 1. Yang di atas ini bisa kita faktorkan. Jadi X kurang 1 dikali X tambah 2. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai faktor X kurang 1. Artinya bisa kita batalkan atau kita coret. Kita coret yang merah ini. Sekarang kita bisa tuliskan bahwa ini adalah sama dengan X tambah 2 dibagi X dengan syarat selama X tidak sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan pecahan yang lebih sederhana ini, kita dapat mencari limit dari nilai-nilai ini, ya. Ketika X menuju 1 dengan menggunakan teorema 3. Teorema 3 adalah teorema mencari limit dari pecahan. Ya. Jadi ini adalah persamaan yang sederhana. Berdasarkan teorema 3, tinggal kita masukkan aja 1 ini ke semua X.
Jadi kita dapat 1 tambah 2 dibagi 1 adalah sama dengan 3. Jadi limit dari x kuadrat tambah x kurang 2 dibagi x kuadrat kurang x pada saat x menuju 1 itu adalah sama dengan 3. Ya. Tadi kalau awalnya kita langsung masukkan x sama dengan 1 ke sini, kita tidak dapat 3. Tapi yang ada adalah tidak terdefinisi. Nah, kalau kita plot ya, ini grafik dari fungsi yang original ya, fungsi yang awal. Ini kita plot yang atas. Kalau fungsi yang sudah disederhanakan kita dapat plot yang bawah. Kita lihat bahwa grafik dari fungsi yang original ya, ini adalah sama dengan grafik dari fungsi yang sudah disederhanakan, kecuali pada saat x-nya sama dengan 1 ya. Kita lihat pada fungsi yang di atas, pada saat x sama dengan 1, fungsi ini tidak terdefinisi. Ya, makanya di sini hole, ada bolong di sini. Sementara pada fungsi yang bawah, pada x sama dengan 1, fungsinya terdefinisi. Tapi kita lihat juga, kedua fungsi ini, yang atas dan yang bawah, limitnya adalah sama-sama 3 pada saat x menuju 1. Ya. Ingat bahwa limit itu biarpun yang atas ini tidak terdefinisi, kenapa bisa sama? Kenapa bisa dapat limitnya 3? Karena kita menyelidiki titik-titik di sekitar 1, kita tidak peduli apa yang terjadi pada saat x sama dengan 1. Berikutnya, kita akan melihat bahwa dengan menggunakan kalkulator dan komputer untuk memperkirakan limit, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Karena besar kemungkinan kita bukannya mendapat jawaban, tapi kita akan melakukan kesalahan. Ketika kita tidak dapat menggunakan aturan pembagian dari teorema 1, aturan pembagian itu adalah seperti ini ya. Fx bagi gx, kita cari limitnya pada saat x menuju c, itu adalah sama dengan L per M, tapi syaratnya M tidak boleh sama dengan 0. Nah, ketika kita tidak dapat menggunakan ini, karena limit dari penyebutnya adalah 0, maka kita dapat mencoba menggunakan kalkulator atau komputer untuk menebak limit secara numerik pada saat x mendekati c. Kita menggunakan pendekatan ini pada contoh pertama ya, pada video ini. Tetapi kalkulator dan komputer terkadang dapat memberikan nilai yang salah untuk fungsi-fungsi yang tidak terdefinisi pada suatu titik atau fungsi-fungsi yang tidak memiliki limit pada titik tersebut. Biasanya masalah ini terjadi karena adanya kesalahan pembulatan, seperti yang akan kita jelaskan pada contoh berikut. Pada contoh 8 ini, tugas kita adalah mengestimasi nilai dari limit ini, yaitu limit dari pecahan akar x kuadrat ditambah 100 dikurang 10 dibagi x kuadrat pada saat x menuju 0. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menyelesaikan estimasi ini dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi kita tahu fungsinya adalah ini. Kita mau mencari limit pada saat x menuju 0. Jadi sekarang kita masukkanlah input pada kalkulator kita beberapa titik yang semakin kecil ya, semakin mendekati x sama dengan 0. Jadi pertama kita masukkan nilai yang sekitar 1 ya, plus minus 1 ke dalam fungsi ini. Kita dapat nilainya 0,049876. Kita masukkan makin kecil, plus minus 0,5 ya, sekitar 0,5. Kita dapat 0,049969. Kita kecilkan lagi, kita masukkan 0,1, kita dapat 0,049999. Kita kecilkan lagi. Ke kalkulator kita masukkan nilai inputnya 0,01 ke fungsi ini. Kita dapat 0,050000. Jadi dari 4 input ini kita ambil kesimpulan bahwa fx-nya adalah mendekati 0,05. Nah, dari tadi kan kita bicara kalau kita kasih input x yang lebih kecil dan lebih kecil, semakin mendekati dengan angka yang kita mau sebagai input ya, kita akan dapat hasil yang lebih baik. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita masukkan input x yang lebih kecil lagi
ke kalkulator, kita tetap dapat 0,05 ya. Sekarang 0,005 sudah kecil ya. Wah, kita penasaran, kita masukkan lebih kecil lagi, 0,0001. Nah, sekarang kita dapat 0,000000 di kalkulator kita. Wah, kita masukkan yang lebih kecil lagi jadi tetap 0,00. Kita masukkan lebih kecil lagi tetap 0,00. Sekarang pertanyaan kita ya, di sini kita lihat bahwa nilainya mendekati 0. Nah, sekarang kita bingung. Jawabannya yang mana? 0,05 atau 0? Karena begitu kita masukkan inputnya semakin kecil ke kalkulator, yang tadinya mendekati 0,05, sekarang mendekati 0. Nah, untuk menjawab ini, kita akan lihat contoh berikutnya. Sebelum kita masuk ke contoh berikutnya atau contoh 9, kita analisa dulu contoh 8 kita tadi itu ya. Ya, dengan menggunakan sebuah komputer atau kalkulator, ini ternyata dapat memberikan hasil yang ambigu, ya, nggak jelas ya, seperti yang sudah kita lihat pada contoh 8 tadi. Apakah dia 0,05 atau 0 gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalkulator tidak dapat mengetahui berapa digit yang cukup untuk menghindari kesalahan pembulatan dalam menghitung nilai fx ketika x sangat kecil. Nah, kita juga tidak dapat mensubstitusi x sama dengan 0 pada soal ya. Ya, dan pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor-faktor yang sama yang jelas terlihat. Ya, seperti pada contoh 7, kalau kita bisa membuktikan ya, kalau kita bisa dapat faktor-faktor yang sama, jelas langsung terlihat dari soalnya, bisa kita coret. Tapi pada soal ini, faktor-faktor yang sama itu tidak bisa langsung kita lihat. Tapi terkadang kita dapat membuat faktor yang sama tersebut dengan menggunakan aljabar. Ini yang akan kita gunakan pada contoh 9. Pada contoh 9 ini, kita menghitung limit yang sama dengan contoh 8. Ya. Contoh 8 kita mengestimasi nilai ini dengan menggunakan kalkulator atau komputer. Pada contoh 9, kita mau menghitung limit ini dengan menggunakan aljabar. Nah, solusinya adalah, pertama-tama, kita dapat membuat faktor yang sama dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan ekspresi konjugasi. Ya, jadi konjugasinya kita kalikan dengan konjugasinya. Ya, dari konjugasi dari akar x kuadrat tambah 100 dikurang 10. Bagaimana itu ya? Kita lihat contoh berikut ya. Diperoleh dengan mengubah tanda setelah akar kuadrat. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Jadi ini adalah persamaan awalnya. Akar x kuadrat ditambah 100 dikurang 10 dibagi x kuadrat. Ini kita kalikan dengan konjugasi yang di atas ya. Jadi yang akar ini persamaan awal dikali dengan konjugasi yang di atas. Konjugasi itu kita lihat gini. Yang di atas ada akar dikurang bukan akar atau ditambah dikurang bukan akar, kita kalikan dengan ini jadi kurang kita jadikan tambah. Ya, itu konjugasinya. Tapi supaya ini boleh dikalikan dengan ini dan harus sama dengan ini, maka yang ini harus satu. Untuk menjadikan ini satu adalah konjugasi dibagi konjugasi. Adalah satu. Jadi yang kanan ini tetap sama dengan yang kiri. Nah, kalau yang atas ini dikalikan dengan konjugasinya, akibatnya apa? Akibatnya adalah yang pertama ini kuadrat dikurang yang kedua kuadrat. Ya. Dengan syarat dikalikan dengan konjugasinya ya. Jadi kita dapat adalah akar x kuadrat ditambah 100 kuadrat dikurang 10 kuadrat dibagi x kuadrat dikali konjugasi ini, yang ini. Nah, kita kalikan ini, yang atas kita kuadratkan, kita kembangkan, kita dapat ini adalah akar dari kuadrat dari akar ya, yang dalamnya ini aja ya. X kuadrat ditambah 100 dikurang 10 kuadrat 100 dibagi x kuadrat dikali akar x kuadrat tambah 100 ditambah 10 dari konjugasi ini. 100 dengan 100 bisa hilang. Akibatnya sekarang kita tinggal punya yang di atas ini tinggal x kuadrat. Nah,
Di sini kita lihat bahwa kita mempunyai faktor yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu X kuadrat. Dan ini bisa kita coret. Akibatnya sekarang yang kiri ini bisa kita tuliskan seperti yang di kanan ini. Oleh karena itu sekarang kita limitkan yang kiri, kita limitkan yang kanan dari persamaan yang sudah kita sederhanakan ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita masukkan X sama dengan 0 ke sini ya, apakah pembilangnya akan sama dengan 0 atau tidak? Sekarang kita coba lihat. Kita gantikan semua yang di sebelah kanan ini X-nya dengan 0 ya. Kita dapatkan bahwa ini adalah sama dengan 1/20 ya. Akar 100 kan 10. Itu adalah sama dengan 0,05. Jadi kita lihat di sini ya, perhitungan ini memberikan jawaban limit dari ekspresi ini pada saat X menuju 0 adalah 0,05. Dan perhitungan ini memberikan jawaban yang benar. Berbeda pada waktu kita menghitung kalkulator tadi yang ada jawabannya ambigu. Bisa 0,05, bisa 0,00 ya, yang terjadi karena adanya kesalahan pembulatan dari kalkulator. Berikut ini kita akan belajar mengenai teorema yang juga penting di sini yang namanya adalah teorema sandwich. Teorema sandwich ini memungkinkan kita untuk menghitung berbagai limit. Kenapa disebut teorema sandwich? Karena ini mengacu pada fungsi f yang nilainya diapit oleh fungsi g dan fungsi h yang memiliki nilai limit yang sama yaitu L pada titik C ya, seperti pada gambar ini ya. Pada gambar ini kita lihat fungsi f ini diapit oleh fungsi h dan fungsi g yang pada saat x sama dengan c dia sama-sama fungsi g dan fungsi h ini sama-sama mempunyai limit L. Jadi karena fungsi f ini terjebak di antara nilai-nilai dari dua fungsi yang mendekati L, maka nilai f juga harus mendekati L ya. Jadi masuk akalnya ya. Kalau misalnya masuk akalnya gini aja. Kalau pada titik ini dia terjepit di antara dua fungsi ini, sementara fungsi yang bawah limitnya L, fungsi yang atas pun limitnya L, maka fungsi yang dijepit juga limitnya L ya. Nah, teorema sandwich ini juga dikenal dengan squeeze theorem ya, karena dia seperti di squeeze di sini. Oleh karena itu, kita sampai sekarang pada teorema 4, yaitu teorema sandwich atau squeeze theorem. Ya. Jadi misalkan fx itu berada di antara gx dan hx, seperti pada gambar ini ya. Untuk semua x dalam suatu interval terbuka yang mengandung c. Kecuali mungkin pada x sama dengan c itu sendiri. Ya. Kenapa? Ya, karena pada limit kita tidak peduli apa yang terjadi pada saat x sama dengan c. Kita cuma peduli pada apa yang terjadi pada saat X sama dengan sekitar C ini ya. Nah, kita anggap juga bahwa limit Gx pada saat X sama dengan C dan limit Hx pada saat X sama dengan C itu adalah L seperti di gambar ini ya. Limitnya dari G yang kuning inilah L, limit dari H ini adalah L. Maka kita ambil kesimpulan bahwa limit dari fungsi yang dijepit oleh kedua fungsi ini ya, yang diapit oleh kedua fungsi ini adalah juga L, atau kita bisa bilang bahwa limit fx pada saat x menuju c itu adalah sama dengan L. Jadi inilah yang disebut dengan teorema sandwich. Nah, sekarang kita lihat contoh 10. Pada contoh ke-10 ini diberikan sebagai berikut. Ada fungsi ux. Ya, fungsi ux ini lebih besar sama dengan dari 1 kurang x kuadrat dibagi 4. Dan dia lebih kecil sama dengan dari 1 ditambah x kuadrat dibagi 2. Untuk semua x yang tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita tidak peduli seberapa rumit persamaan ux ini. Tugas kita adalah kita mau mencari limit dari ux pada saat x sama dengan 0. Nah, sekarang solusi untuk soal kita ini ya, untuk semua x tidak sama dengan 0, yang pertama kita lakukan adalah kita limitkan semuanya. Limitkan x menuju 0 ya, kita limitkan yang kiri, kita limitkan ux,
Kita limitkan yang kanan semua pada saat X menuju 0. Sekarang kita hitung satu-satu. Kita hitung yang kiri ini pertama. Limit X menuju 0, 1 dikurang X kuadrat dibagi 4. Nah, ini adalah persamaan polinomial, ya. Berarti artinya kita bisa langsung masukkan 0 ke X. Kita langsung masukkan 0 ke X, kita dapat adalah sama dengan 1. Kita lihat yang kanan, yang menjepit. Jadi kita lihat dulu limit yang kiri, yang ngejepit dari kiri atau dari bawah, dengan limit yang menjepit dari atas. Limit yang menjepit dari bawah adalah sama dengan 1. Limit yang menjepit dari atas, ini adalah persamaan polinomial juga. Kita langsung masukkan 0 ke sini, kita dapat 1 juga. Ya. Jadi kita bisa lihat, limit yang di bawah adalah 1, limit yang di atas adalah 1, sementara ini adalah lebih kecil, lebih besar dari ini dan lebih kecil dari ini, maka berdasarkan teorema sandwich ini mengatakan bahwa limit dari yang di tengah ini juga harusnya sama dengan 1, ya. Jadi kalau kita bilang limit ini mendekati 1, ya, ini nilainya mendekati 1, ini juga mendekati 1, sementara ini dijepit oleh ini dan ini, berarti yang ini juga harusnya mendekati 1. Jadi kita nggak peduli, kita nggak mau tahu UX-nya itu persamaannya serumit apapun itu, ya. Tapi di sini kita dapat hasilnya bahwa UX itu adalah dia limitnya adalah sama dengan 1. Pada contoh 11 ini kita akan melihat bahwa teorema sandwich ini akan membantu kita menetapkan beberapa aturan-aturan penting dari limit berikut, ya. Dan aturan-aturan penting dari limit ini akan sering kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan limit berikutnya nanti, ya. Yang pertama adalah kita ingin membuktikan bahwa limit dari sinus theta pada saat theta menuju 0 itu adalah 0. Yang kedua, kita ingin membuktikan bahwa limit dari kosinus theta pada saat theta menuju 0 itu adalah sama dengan 1. Nah, yang ketiga, kita mau membuktikan untuk sembarang fungsi f di mana limit dari nilai absolut dari fx pada saat x menuju c itu adalah sama dengan 0. Maka ini berarti bahwa limit dari fx pada saat x menuju c itu adalah juga sama dengan 0. Untuk bagian yang A, pada pelajaran sebelumnya waktu kita belajar mengenai fungsi trigonometri, ya, pada video mengenai fungsi trigonometri, kita sudah melihat bahwa sinus theta itu dia diapit oleh minus nilai absolut dari theta dan nilai absolut dari theta, ya, untuk semua theta. Nah, kita lihat satu-satu. Kalau kita mau melihat limit sinus theta, maka ini kita limitkan semua seperti pada contoh sebelumnya, ya. Nah, kita limitkan yang kiri, ya, theta menuju 0. Ini kita limitkan seperti ini. Negatifnya bisa kita pindahkan ke depan, kita dapatkan seperti ini. Ini adalah fungsi identitas, ya. Kalau kita ingat, ya, pada contoh sebelumnya tadi, ya, ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu kita tulis limit x pada saat x menuju c. Nah, sekarang variabel x-nya kita ganti jadi theta. Artinya ini sama aja. Tinggal kita masukkan aja ini ke sini. Jadi limit dari ini, ya, itu adalah hasilnya 0. Nah, sama. Yang di kanan kita limitkan, fungsi identitas juga, hasilnya juga 0. Ya. Maka kalau dia diapit oleh kedua fungsi ini dan limitnya dua-duanya adalah 0, maka karena menurut teorema sandwich, ya, maka limit dari sinus theta pada saat theta menuju 0 adalah 0 juga. Kita bisa lihat di gambar ini. Yang kiri ini, minus ini grafiknya yang kuning. Ya, grafiknya yang kuning. Yang kanan ini grafiknya yang merah. Sinus theta grafiknya yang biru. Kita bisa lihat bahwa pada interval tertentu ini dia selalu berada diapit oleh dua fungsi ini. Dan tepat di 0 kita bisa lihat fungsi yang kuning limitnya pada saat theta menuju 0 adalah 0. Yang merah limitnya pada saat theta menuju 0 adalah 0.
Kalau gitu fungsi biru yang dijepit oleh kedua fungsi ini juga limitnya pada saat theta menuju 0 adalah 0. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teorema sandwich. Nah, pada contoh 11b sama. Pada pelajaran sebelumnya, pada saat kita mempelajari fungsi trigonometri, kita juga mendapatkan hubungan ini. Yaitu 1 kurang cos theta, dia akan lebih besar sama dengan 0, dan dia lebih kecil sama dengan 0 untuk semua theta. Nah, sekarang coba kita limitkan. Kita limitkan yang kiri, kita limitkan yang tengah, kita limitkan yang kanan untuk pada saat theta menuju 0. Ya. Nah, kita lihat limit dari 0, ya ini fungsi konstanta ya, pada saat theta menuju 0 adalah 0. Kita bisa lihat pada gambar dia garis yang kuning ini. Pada saat x menuju 0 dia limitnya 0. Nah, limit theta menuju 0 pada saat pada nilai absolut theta ya, ini adalah sama dengan 0. Kita bisa lihat ya, ini kan fungsi identitas ya. Kita masukkan 0 ke sini dapatnya 0. Kita bisa lihat yang warna merah ini. Ya. Kita lihat yang warna merah ini, dan di sini bisa kita lihat bahwa limitnya adalah sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, berdasarkan teorema sandwich ya, karena fungsi yang biru ini ya, grafik ini 1 kurang cos theta ini dijepit antara merah dan kuning, maka limit 1 kurang cos theta pada saat theta menuju 0 di titik ini ya, dijepit ini, dia adalah sama dengan 0 juga ya, sesuai dengan teorema sandwich. Nah, sekarang ini kita pecahkan. Ini hukum pengurangan ya. Jadi ini kita pisahkan. Jadi limit dari 1 dikurang limit dari cos theta. Ini ya. Limit dari 1 adalah 1 ya, ini fungsi konstanta. Limit dari cos theta menuju 0 ini ya, jadi 1 dikurang limit cos theta menuju 0 ini adalah sama dengan 0. Nah, kita pindahkan cos ini, yang limit ini ke kanan, dan kita tukar susunannya, kita bisa dapatkan bahwa limit dari cos theta pada saat theta menuju 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi udah kita buktikan di sini. Nah, untuk membuktikan yang C ya, karena fx itu dijepit oleh minus nilai absolut fx dan plus nilai absolut fx, dan pada soal kita tahu bahwa limit fx nilai absolut fx pada saat x menuju c adalah 0, maka kita bisa juga tulis limit dari minus ya, yang sebelah kiri ini kan yang sebelah kanan nih kalau dilimitkan. Kalau sebelah kiri ini kita limitkan ya, minusnya kita kalikan keluar, ini adalah yang ini sama dengan 0, maka limit yang kiri ini pun sama dengan 0. Maka dari sandwich teorema sandwich, kalau limit dari fungsi ini 0, limit dari fungsi ini 0, maka fungsi yang dijepit juga limitnya 0. Maka limit fx pada x menuju c itu adalah sama dengan 0. Jadi ini juga akan kita pergunakan pada perhitungan-perhitungan limit berikutnya. Nah, ini adalah teorema terakhir pada video ini, yaitu teorema 5, dan ini juga penting karena akan banyak kita dapati pada perhitungan-perhitungan berikut. Ya, teorema 5 mengatakan sebagai berikut. Jika fx lebih kecil sama dengan gx untuk semua x dalam suatu interval terbuka yang mengandung c, kecuali mungkin pada x sama dengan c itu sendiri, dan terdapat limit-limit dari f dan g pada saat x mendekati c, maka kita punya hubungan ini, yaitu limit fx pada saat x menuju c itu akan selalu lebih kecil sama dengan dari limit gx pada saat x menuju c. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video ini ya. Kita ketemu kembali pada pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.